إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya diistiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pagi menjelang siang ini insyaallah kita masuk pada bab yang keempat, yaitu tauhid al-asma' wa sifat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa tauhid itu terbagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan pembagian tauhid ini adalah merupakan pola atau sarana bagi kita untuk memudahkan dalam memahami, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu hal yang terlarang dan tidak bisa juga disamakan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Nasrani yang menyebutkan tentang Trinitas. Tidak, sangat jauh, jauh berbeda antara Trinitas dengan pembagian tauhid ini. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pula bahwa setiap poin pembagian ini memiliki hujjah atau dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nama memang tidak ada, tetapi substansi daripada nama tersebut atau pembagian tauhid tersebut itu jelas di dalam Al-Quran. Tauhid rububiyah berkaitan dengan
perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Kemudian tauhidul asma was sifat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, sebagaimana yang Dia Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quran, atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam hadis-hadisnya. Nama dan sifat itu kita imani dan kita tetapkan, ya, kita imani dan kita tetapkan sebagaimana yang disebutkan, ya, tanpa kita mentakwil, ya, tanpa mentakwil atau ya menghilangkan ya makna atau sifat Allah, ya menta'til. Mentakwil itu memalingkan maknanya, ya, menafsirkan, ya, dan mentaktil yaitu menghilangkan ya makna daripada nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Juga tidak mentakyif, ya, tidak mentakyif, tidak mempersoalkan ya, hakikat daripada sifat itu seperti apa. Kalau saya menyebutkan, ya, tidak memvisualkan, ya, menggambarkan ya fisiknya seperti apa, ya, hakikat sifat itu seperti apa, tidak, ya. Tidak juga mentamsil, ya, menyerupakan dengan ya, makhluk. Jadi apa yang telah disebutkan oleh para salafus saleh berkaitan dengan masalah iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita imani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan tidak perlu kita ya menerawang, ya, menanyakan bagaimana sifatnya, bagaimana hakikatnya, ya, tidak perlu. Karena kita diminta hanya untuk mengimani saja, menetapkan saja. Bagaimana hakikatnya, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang disebutkan sudah dipahami maknanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak serupa dengan ya satupun. Ya, tidak serupa dengan satupun. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita faham, kita tahu, ya, mendengar, ya, sifat mendengar kita tahu, sifat melihat kita tahu, kita faham dengan ya kedua sifat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan As-Sami' Al-Basir, ya. Maka ini kita tetapkan, kita imani Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Bagaimana hakikat mendengarnya, bagaimana hakikat melihatnya, ya, maka ini dikembalikan pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di makna mendengar, makna melihat kita paham. Hakikatnya seperti apa, ini yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaifiatnya seperti apa, ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ya ulama dengan tafwid al-kaifiyah, ya.
menyerahkan, ya, mengembalikan hakikat daripada sifat yang disebutkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menetapkan, ya, mengimani. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya. Ya, dalam ayat ini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan laisa kamitslihi syai'. Ya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyerupainya. Dan dia Jalla wa ala, dia menetapkan bahwa dia mendengar, dia melihat. Ya. Maka dia Subhanahu wa ta'ala diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang dia berikan untuk dirinya. Maka kita katakan Allahu As-Sami'. Ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Sami' Al-Basir. Ya. Dan itu sekaligus juga menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. As-Sami' Al-Basir. Kita imani. Dan dalam perkara seperti ini, ya, nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam Sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh kita melampauinya. Ya, tidak boleh kita melampauinya. Artinya, ya, tidak boleh bagi kita untuk mentakwilnya, yang mengatakan, oh, maksud As-Sami' di sini bukan mendengar, ya. Al-Basir bukan melihat. Ya. Tapi ya dipalingkan maknanya. Ya. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Atau ya dengan mengatakan As-Sami' mendengar, ya, tanpa pendengaran, ya, melihat tanpa penglihatan. Nah, ini ya menafikan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang termasuk perkara yang gaib. Ya, termasuk perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya hakikat daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, tidak menjelaskan tentang hakikat daripada makna, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat atas dirinya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat, ya, untuk Rabb-nya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, pastilah yang lebih mengetahui tentang, ya, sifat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sangat sederhana bagi kita untuk, ya, mengimani, ya, persoalan nama dan sifat ini. Tetapkan saja kita imani, kemudian bagaimana hakikatnya itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menyamakan sifat-sifat tersebut, ya, dengan sifat makhluk. Ya. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, atau menamakan Allah Subhanahu wa taala dan mensifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau ya mentakwilkan, ya, dari maknanya yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan ilmu. Dia telah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kita katakan, ya, demikian? Ya, orang yang, ya, mentakwil sifat-sifat Allah, ya, atau dia menolaknya, ya, dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, dia sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena tadi kita sebutkan bahwa berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa yang Allah sebutkan seperti itu yang kita imani.
Dan orang yang mengingkari atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Siapakah yang lebih zalim? Ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa Dia yang menciptakan Adam dengan tangannya. Ya, lalu kemudian, ya, muncul orang-orang yang mengatakan, oh, tidak boleh kita katakan dengan tangan. Ya, bukan dengan tangan tapi dengan kekuasaan, dengan kemampuan. Karena kata mereka kalau menyebutkan, ya, tangan berarti sama dengan makhluk. Kenapa ada perkataan seperti ini? Karena mereka sudah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiran mereka itu sama dengan makhluk. Sehingga mereka mengingkari pikiran mereka sendiri itu dengan jatuh pada, ya, penakwilan yang keliru. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, ya, dengan satupun, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Maka cukup bagi kita Allah menciptakan, ya, makhluknya dengan tangannya. Selesai. Bagaimana hakikat tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita tanya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, ya, dan para ulama, ya, di masa atau di waktu yang diutamakan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka menyikapi, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah ada seorang sahabat atau seorang dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menanyakan, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, betisnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qalam, ya, ketika Allah menyingkap betisnya. Pernahkah ada dari kalangan para sahabat yang bertanya bagaimana betisnya? Tidak ada. Pernahkah ada dari kalangan para sahabat atau tabi'ut tabi'in yang kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah ini? Ya. Ya. Tidak. Tapi mereka mengimani sebagaimana apa yang disebutkan, ya, tanpa mereka menolak maknanya, tidak juga memalingkan maknanya, tidak juga menyerupakan makna tersebut. Ya. Sehingga itu Imam Malik rahimahullah taala, ya, beliau, ya, sangat, ya, kesal ketika ada orang, ya, yang datang ke majelisnya dan bertanya, ya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak menjawab pertanyaan tersebut tapi justru mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum. Kata istiwa itu sudah difahami maknanya. Ya. Apa maknanya? Ya, berada di atas arsy. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, padanan katanya atau terjemahan yang paling dekat, ya, tapi bukan terjemahan yang tepat, ya. Jadi terjemahan yang paling dekat tentang istiwa adalah bersemayam. Kalau kita kembali kepada KBBI, bersemayam itu apa? Hah? Apa? Menempati, duduk, ya. Ya, maka itu, ya, tidak bisa kita tetapkan bahwa istiwa itu bersemayam. Tapi dalam padanan kata istiwa ke bahasa Indonesia yang paling dekat maknanya itu. Ya. Sehingga yang kita lebih selamat daripada menerjemahkan atau mengartikan istiwa dengan bersemayam itu kurang tepat. Ya. Yang lebih tepat adalah, ya, berada di atas arsy-Nya. Ya. Orang ini datang bertanya kepada Imam Malik, ya,
Kaifa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Maka kemudian beliau katakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Ya. Istiwa itu maknanya sudah bisa difahami. Ya, sudah dimaklumi. Wal kaif, kaifiatnya beristiwa itu adalah sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa dia beristiwa itu adalah perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, menanyakan tentang kaifiat, ya, menanyakan tentang kaifiat, bagaimana ya bersemayamnya Allah, bagaimana beristiwanya Allah, ya, itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in, dan mereka sudah faham maknanya. Kenapa mereka tidak bertanya tentang kaifiat? Karena mereka faham apa yang disebutkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai', sehingga tidak bisa dimaknakan, ya, tidak bisa dibawa kepada kaifiat sebagaimana makhluk. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala? Ya, keluarkan dia dari majelis ini. Ya. Diusir oleh Imam Malik. Saya tidak melihatnya kecuali dia adalah ya pembuat bid'ah. Ya. Menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah diimani oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia datang ya menanyakan tentang hal itu. Dan sini menunjukkan kepada kita ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kita mengimaninya, ya, dan tidak ya mengubah maknanya. Ya, tidak mengubah maknanya, ya, tidak menafikan, ya, tidak menolak maknanya, ya, tidak juga ya menanyakan bagaimana ya hakikatnya, apalagi dengan menyerupakan ya sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk, ya. Maka saya ulangi, ya, pengertian daripada iman kepada asma wa sifat, ya, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat tersebut sebagaimana ya ia datang, ya, sebagaimana ia datang, artinya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengubah ya lafaz dan maknanya, ya, tanpa juga menafikan, ya, menolak ya lafaz dan maknanya, tanpa juga menanyakan bagaimana ya hakikat daripada nama dan sifat tersebut, ya, tidak juga menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang diimani, ini yang dijalankan oleh para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan kita ya dalam kehidupan sehari-hari pun ya kita bisa memperhatikan ya di antara makhluk, ya, sifat-sifat makhluk dari sisi nama memiliki kesamaan, tetapi dari sisi hakikat itu berbeda. Ya, sifat fisik misalnya menyebutkan telinga, ya, manusia punya telinga, ya, batade punya telinga, apula punya telinga, ya, ego yakis, ya, punya telinga, ya. Ayam punya telinga, ya. Biawao punya telinga, ya kan, ya. Tapi coba lihat, sama nggak hakikatnya? Sama tidak? Tidak sama, ya. Nama sama,
Sifat ya telinga itu sebagai alat untuk mendengar sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Ini sesama makhluk. Maka tentu dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala tentu ya sangat berbeda, ya tidak sama. Ya. Dan sifat-sifat makhluk itu menunjukkan ya sifat yang kurang, sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Ya. Akhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah dalam masalah ini ya sangat simpel. Ya, tidak ribet di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini persoalan tadi yang kita katakan ini termasuk persoalan yang gaib, sehingga kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatnya, hakikatnya. Maknanya kita tetapkan. Ya, maknanya kita tetapkan sebagaimana yang kita pahami, tapi hakikatnya itu yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pemahaman tentang asma wa sifat ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, ya beliau adalah seorang dari kalangan salafus saleh, ya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Tetapi oleh sebagian orang ya mereka ya menambahkan cerita-cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, banyak cerita-cerita khurafat tentang beliau ya rahimahullah taala. Apalagi di kalangan para sufi. Beliau ya dikatakan sebagai salah satu dari waliyun min auliyaillah, salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ya dasar ya orang-orang yang memiliki kekaguman yang berlebih gulung kepada beliau, maka kemudian mereka membuat ya cerita-cerita yang melampaui batas. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala juga beliau berkata, ya ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini, ya dalam semua bab ini, itu bab asma wa sifat. Ya hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya, ya, atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqun al-awwalun, ya, yang disifatkan oleh para pendahulu umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak melampaui di sini kita tidak mentahrifnya, ya, tidak mendatangkan dengan penafsiran yang ya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkaitan dengan nama dan sifat Allah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala juga beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, atau dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta tidak boleh melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh mendahului Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu dalam masalah nama dan sifat Allah tidak boleh kita menambah-nambah sifat. Ya. Tidak boleh kita menambah-nambahkan ya sifat lalu kemudian kita ya sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian dari apa? Al-ibtida' fid din. Ya, bagian dari mengada-ada ya dalam urusan agama. Dan mazhab para salafus saleh mensifati Allah dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, takyif dan tamtsil. Seperti ya sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Ya, sifat al-wujud. Ya. Kita mau cari dalam Al-Quran sifat al-wujud, tidak kita dapatkan. Ya.
Apakah Allah Subhanahu wa taala itu wujud? Ya wujud. Ada. Jelas ada. Tapi apakah sifat al-wujud itu disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kemudian seorang dinamakan ya Abdul Wujud. Ya. Tidak akan kita dapatkan. Ya. Maka dalam hal ini ya kita kembali kepada sirah ya para salafus saleh. Ya. Apa yang Allah tetapkan itu yang kita tetapkan untuk dirinya. Apa yang tidak ditetapkan ya tidak kita tetapkan. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau katakan bahwa kita mengetahui bahwasanya apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah hak. Ya, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah benar. Tidak mengandung ya teka-teki. Ya. Tidak untuk ditebak. Ya, tidak untuk ditebak. Oh, barangkali maknanya ini begini. Oh, barangkali begini. Oh, tidak. Ya. Mungkin seperti ini, mungkin seperti tidak. Ya. Tapi apa yang Allah sebutkan untuk dirinya sudah seperti itu. Ya. Kita tetapkan dan selalu kita ingat laisa kamitslihi syai', itu batasannya. Ya. Nama boleh sama, ya, nama sifatnya boleh sama, tetapi berbeda. Ya, hakikatnya sebagaimana tadi kita gambarkan. Makhluk saja itu punya sifat fisik yang sama, ya namanya, tetapi hakikatnya berbeda. Maka tentu dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbeda. Maknanya sudah dimengerti, sebagaimana maksud orang berbicara juga dimengerti dari pembicaraannya. Apalagi jika yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mengerti dengan apa yang dia katakan, yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu, dan yang paling baik serta mengerti dalam menjelaskan atau memberikan petunjuk. Sehingga itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika melihat dua orang yang mereka saling apa? Berkelahi, saling membunuh. Tapi dua-duanya masuk surga. Nah, yang seperti apa itu? Dalam peperangan, yang satu menganggap wah ini musuh, satu wah ini musuh, tidak aku kenal. Ya. Itu di medan jihad. Ya. Saling mempertahankan diri. Ya. Ternyata sama-sama Muslim. Ya. Sama-sama ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah tersenyum, tertawa dengan ya, kondisi kedua orang ini, dan kedua-duanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Juga disebutkan ada ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kedatangan tamu lalu kemudian suaminya atau sahabat ini bertanya kepada istrinya, adakah makanan untuk tamu kita? Ya, kemudian istrinya mengatakan ada makanan tapi cuma cukup untuk satu orang. Ya. Maka kemudian ya sahabat ini mengatakan kepada istrinya, siapkan saja untuk dia. Jadi ketika ya, sudah malam mau dihidangkan makan malamnya, ya, sudah dihidangkan, ya, kemudian ditiup lampunya, mati. Ya, tidak lagi dinyalakan. Ya, masing-masing seperti makan, padahal yang makan cuma satu. Ya, suami istrinya tidak makan. Besok harinya Nabi SAW katakan kepada sahabat ini, Allah tersenyum dengan apa yang kau lakukan semalam. Untuk memuliakan tamu. Jadi kalau seperti ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, dan Rasulullah SAW menggambarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tersenyum. Kita tetapkan seperti itu. Tapi bagaimana senyumnya? Kembali kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa di setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin Nabi SAW mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Kalau itu harus kita tebak lagi.
Mudah bagi Nabi SAW untuk mengatakan, ya, di setiap sepertiga malam itu rahmat Allah turun. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, di sepertiga malam, setiap sepertiga malam Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Maka turunnya itu adalah turun, ya, sebagaimana yang kita pahami. Ya. Tetapi bagaimana hakikatnya, ini kembali kepada, ya, sifat mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini simpel sekali bagi kita untuk memahaminya. Ya. Demikian pula ketika misalnya kita menyebutkan hal seperti itu, lalu kemudian ada yang bertanya bagaimana? Tidak perlu kita tanya. Kamu paham mana turun? Kamu paham mana tersenyum? Ya. Ya. Apakah hewan-hewan juga tersenyum? Ya. Sama hewan tersenyum. Bagaimana senyumnya mereka berbeda dengan manusia? Ya. Ya, saya tidak tahu apakah ketika antum melihat wadala, ketika dia cium betinanya, diangkat mukanya sambil kelihatan giginya, apakah dia tersenyum? Wallahu a'lam. Tapi dia tersenyum. Nah, itu makhluk. Ya. Sebagaimana kita manusia pun, ya, kita manusia pun tersenyum masing-masing berbeda. Ya. Tidak ada yang sama senyumnya. Ya, tersenyum berbeda. Memahami ya hal seperti ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetapkan, imani, ya, tanpa kita, ya, memalingkan maknanya, ya, menerka-nerka dan sebagainya. Kemudian beliau sebutkan, ya, dan sekalipun demikian tidaklah ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tadi, ya, ayatnya sangat jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan suatu pun, atau tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dalam zatnya yang maha suci, ya, yang disebutkan dalam asma dan sifatnya, juga tidak dalam perbuatannya. Sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai zat, juga af'al, perbuatan. Maka begitu pula dia benar-benar mempunyai sifat-sifat, tetapi tidak ada satupun yang menyamainya, juga tidak dalam perbuatannya. Ya. Ini dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat zat, ya, sifat fisik, ya, ada sifat af'al, perbuatan. Nah, setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala, ini kaidah, ya, setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala mengandung atau terkandung dalamnya sifat. Ya, setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala terkandung di dalamnya sifat. Ya. Tetapi tidak semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contohnya apa? Sifat yang, ya, itu adalah sifat, salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan namanya. Dalam ayat disebutkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Dan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga membuat makar, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pembuat makar, ya, membuat tipu muslihat. Apakah kemudian kita katakan nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Makir? Tidak. Ya. Kenapa? Karena sifat makar yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki itu adalah merupakan bukan sifat ibtidaan, bukan sifat yang sudah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena mereka membuat makar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan makar juga bagi mereka. Ya. Sifat makar yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki itu adalah sebab, ya, balasan atas makar yang dibuat oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrikun. Tersenyum, ya, Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat senyum. Apakah kemudian kita katakan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Basim? Tidak. Ya, ini dalam masalah nama dan sifat Allah, setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala terkandung dalamnya sifat, tapi tidak semua sifat itu dikatakan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ya sifat Allah ada sifat zat dan ada sifat fi'il atau perbuatan. Kemudian beliau katakan bahwa setiap yang mengharuskan adanya kekurangan ya dan hudus atau satu yang baru ya, adanya perubahan-perubahan yang tidak ada kemudian menjadi ada ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar bebas ya dan maha suci dari hal tersebut. Ya, Allah terbebas dari kekurangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala terbebas dari ya perkara-perkara yang sebelumnya ya tidak ada lalu kemudian ya ada. Ya, seperti ya al-ilm ya, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Rafidah, ya orang-orang Rafidah Syiah, ya mereka ya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Ya. Dan di antara yang menolak takdir adalah orang-orang Rafidah. Ya. Nah, ini adalah ya kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kesempurnaan yang paripurna. Tidak ada batas di atasnya dan mustahil baginya mengalami ya hudus. Ya, mustahil baginya mengalami ya hudus. Ya, perkara yang berubah ya, perkara yang baru. Karena mustahil baginya sifat adam. Ya, mustahil baginya sifat adam. Ya, tidak ada. Sebab hudus yang mengharuskan adanya sifat adam sebelumnya. Hudusnya baru, ya sifat yang baru. Dan kalau kita tetapkan ada sifat yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala, maka logikanya ya ada sifat adam. Adam itu tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ya. Dan karena sesuatu yang baru pasti memerlukan ya muhdits, yang mengadakan. Juga karena Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wajibul wujud bi nafsihi, ya wajib ada dengan sendirinya. Ya. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazhab ya dari kalangan para salafus saleh adalah antara ta'til dan tamtsil. Ya, mazhabnya para salaf dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah antara ta'til dan tamtsil. Apa artinya ta'til tadi? Menafikan, ya, meniadakan, ya. Tamtsil ya menyerupakan atau menyamakan, ya. Mereka tidak menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Sebagaimana mereka juga tidak menyerupakan zatnya dengan zat pada makhluknya. Mereka tidak menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya mereka menafikan, berarti mereka telah menghilangkan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya. Mereka telah menghilangkan atau menghapuskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan berarti mereka mengubah kalam ya dari tempat yang sebenarnya, dan berarti pula mereka mengingkari asma Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Ya. Ini konsekuensinya ikhwas sekalian. Orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah atau merubah maknanya, mereka mentakwilnya, ini sama saja mereka ya menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi beliau katakan bahwa madhabnya para salaf dalam masalah asma wa sifat antara ta'til dan tamtsil, ya. Yaitu kita tetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ini menafikan kesamaan, menafikan tamtsil, ya, menafikan kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk, lalu kemudian menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami' al-basir. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal yang pertama dari bab yang keempat, yaitu makna tauhid asma wa sifat serta ya
cara atau manhaj para salafus saleh di dalam memahaminya dan mengimaninya. Baik. Yang kedua, Asmaul Husna dan sifat, ya, kesempurnaan serta pendapat golongan sesat. Ya, demikian juga di sini beliau sebutkan tentang bantahan terhadap mereka. Baik. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah, ya, asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mengerjakan, ya, yang telah mereka kerjakan. Baik. Nah, ayat yang mulia ini menunjukkan, ya, perkara-perkara yang penting, ya, berikut ini. Pertama, menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia memiliki nama-nama yang indah, lalu kemudian datang orang-orang yang mengatakan oh bukan, dia tidak punya nama. Nanti kalau kita sebutkan Allah punya nama berarti sama dengan makhluk. Nah, ini kejahilan. Ya, sudah ada dalam benaknya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah sendiri yang menyebutkan dia memiliki nama yang indah. Maka kita tetapkan. Siapa yang mengingkarinya berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah baik. Ya, seluruhnya adalah baik. Maksudnya, ya, semuanya adalah, ya, sempurna, sangat baik, karena ia mengandung makna sifat-sifat yang sempurna tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukanlah sekedar nama-nama kosong yang tak bermakna atau tidak mengandung arti. Setiap nama Allah itu mengandung arti yang terbaik, ya, mengandung sifat-sifat yang terbaik. Tidak ada nama Allah yang tidak punya arti. Ya. Semuanya ada arti, dan artinya arti yang terbaik. Sedangkan makhluk, ya, memberikan nama, ada nama yang tidak punya arti. Ya. Yang tidak diketahui artinya. Yang penting ada nama. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia menamakan dirinya itu pasti memiliki arti yang mulia. Baik. Yang ketiga, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya. Ya. Apa artinya bertawassul? Ya, mengambil perantara, wasilah, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengamalkan tawassul, ya, mengamalkan tawassul, mengambil perantara, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tawassul ini, ya, bertawassul dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan tawassul yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah SAW ada 3. Ya, hanya 3 itu saja. Ya. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, ya, maka berdoalah dengannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama dan sifatnya. Contohnya seperti apa? Ya, nama Allah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka yang kita lakukan dalam doa bertawassul dengan 2 nama ini bagaimana?
Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna. Ya. Wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, kasihilah, sayangilah kami. Ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Azizu ya Ghaffar ighfirli. Ya, wahai yang Maha Perkasa, yang Maha menerima taubat, ya, ampunilah aku. Ya. Ini yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah, tetapi dengan cara yang tidak seperti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Berapa kali? 1000 kali, 4000 kali, 10.000 kali. Dibaca pagi hari, dibaca sore hari. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Apa tujuannya? Ya, supaya orang melihat kita itu jadi segan. Orang, ya, ketika kita berbicara orang dengar. Amalkan itu. Jadi amalkan. Betul, dia dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ada jinnya. Jinnya namanya Jabbar. Nah, itu wakil, itu kenyataan. Segala ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan mendatangkan masalah. Bangsa jin, ya, sama dengan bangsa kita manusia. Ya. Mereka ya beranak pinak, ya, laki-laki perempuan, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang mukmin, yang bertakwa, ada yang fasik, sama seperti itu. Ya. Punya kewajiban yang sama, itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya kewajiban yang sama, itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangsa manusia dan jin. Ini pertama, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Lakukan seperti hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna. Ya Fattah, iftah lana. Ya Razzaq, urzuqna. Ya. Ya. Minta apa yang kita inginkan. Baik. Kemudian tawasul dengan apa? Dengan doanya orang yang soleh. Ya. Bertawasul dengan doa orang yang soleh. Orang yang soleh ini masih hidup. Ya. Ya, ini diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini sudah sering kita dengar, ya, riwayat ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di masa beliau terjadi kekeringan yang panjang, lalu kemudian beliau mengumpulkan penduduk Madinah, melakukan salat istisqa, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rabb, ya wahai Allah, dulu ketika kami mengalami kesulitan, kami bermohon kepadamu dengan doanya nabimu, dan sekarang kami bermohon kepadamu dengan doa pamannya nabimu, yaitu Abbas. Ya Abbas, ya dipanggillah Abbas, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya bertawasul dengan doa orang yang soleh yang sudah meninggal, itu dibolehkan, itu disyariatkan. Siapa yang lebih mulia antara Abbas radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hidup, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tetap Rasulullah yang lebih mulia. Dan para sahabat ketika ini meminta atau bertawasul dengan doanya Al-Abbas, itu berada di Madinah. Artinya dekat dengan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat ini tidak pergi ke kuburan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kami sekarang ini mengalami kesulitan, kekeringan, mintakan kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami? Itu tidak mereka lakukan. Karena mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mengetahui, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah wafat itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup, sekalipun itu seorang Rasul. Kita berdoa meminta kepada mereka, kepada orang yang sudah meninggal, sekalipun mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sangat jelas, ikhwas sekalian, apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih
hidup. Dia tahu kita meminta doanya. Ya. Orang datang kita datang kepada orang yang soleh, ya ustadz atau kiai atau habib misalnya. Ya, kita tahu dia orang yang soleh, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini saya banyak mengalami kesulitan dalam perdagangan misalnya. Mohon doakan supaya dimudahkan. Ya bukan datang minta ramuan supaya dilancarkan, bukan. Mohon didoakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kiai tersebut mengatakan ya sudah saya doakan, kemudian dia bungkus sesuatu ini gantungkan di tokomu, itu lain lagi ceritanya. Ya. Itu bukan lagi dia masuk dalam tawassul dengan doa orang yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Tawassul dengan apa? Yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh ini yang mengerjakannya siapa? Kita sendiri. Ya. Bukan bertawassul dengan amal solehnya orang lain. Ya. Si fulan ya orangnya soleh, dia mengerjakan sunnah Nabi SAW, dia selalu berbuat kebaikan. Ya. Dikenal dia orang ahlus salah, dia orangnya soleh. Lalu kemudian kita berdoa kepada ya Allah, dengan kesolehannya si fulan, ya mudahkan urusan saya. Ya. Itu tidak ada hubungannya. Ya. Kita bertawassul dengan amal soleh itu adalah amal soleh yang kita sendiri yang mengerjakannya. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Masing-masing di antara mereka menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian meminta kepada Allah supaya dibukakan pintunya. Ketiga-tiganya berdoa menyebutkan nama amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu gua tersebut. Ya. Ikhwas kalian, ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah tawassul bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini 3 ini. Ya. Selain daripada itu maka itu adalah tawassul bid'ah. Ya, tawassul bid'ah, sesuatu yang bid'ah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu bisa terjerumus pada kesyirikan. Ya, bisa mengantarkan seorang pada kesyirikan. Ya. Khusus kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya faedah yang keempat ya, yang ditunjukkan di dalam dalam ayat ini surah Al-A'raf ayat 180 ini adalah bahwasanya Allah Jalla wa Ala mengancam orang-orang yang ilhad. Apa artinya ilhad? Ya, yang mengingkari ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Ya, dan dia akan membalas perbuatan mereka dengan balasan yang balasan yang buruk, sebagaimana buruknya perbuatan mereka itu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ya. Oleh karena itu ada dari kalangan para salafus saleh ya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan siapa yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, menyamakan ya nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya maka dia telah kafir. Ya, ini tegas sekali. Ya. Karena itu sama dengan mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari satu ayat dalam Al-Qur'an. Jangankan satu ayat, satu huruf dalam Al-Qur'an, mengingkarinya itu menyebabkan seorang keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Ya. Maka tidak ada jalan yang selamat dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya selain daripada jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imani apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tentang dirinya. Imani apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang Rabb-nya. Kita tetapkan seperti itu. Tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwilnya, ya, menyamakannya dengan ya, sifat makhluk. Ya. Sangat simpel. Apa yang Allah tetapkan, dia memiliki tangan, ya kita imani. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar itu berbeda dengan mendengarnya makhluk. Dan kita tidak dituntut
Kita tidak dituntut dalam syariat Islam, kita tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi kita hanya dituntut untuk mengimani dan menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Insyaallah kalau sudah selesai kita membahas tentang kitab tauhid ini, ya, sampai pada jilid yang ketiga, insyaallah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna atau fikih Asmaul Husna, itu penting juga bagi kita untuk mempelajarinya. Baik, insyaallah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwa ilhad yang menurut bahasa berarti al-mail, yakni condong. Ilhad di dalam asma Allah berarti menyelewengkannya dari makna yang agung yang dikandungnya, ya, kepada makna-makna batil yang tidak dikandungnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang mentakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asma al-husna. Dia memiliki nama-nama yang baik. Kemudian diriwayatkan bahwasanya salah seorang musyrik yang mendengar Rasulullah SAW sedang mengucapkan dalam sujudnya, "Ya Allah, Ya Rahman." Maka ia berkata, "Sungguhnya Muhammad mengaku bahwa dirinya hanya menyembah satu Tuhan, sedangkan ia mohon kepada dua Tuhan." Ya. Jadi orang musyrik ini mendengar ketika Nabi SAW menyebutkan Ya Allahu Ya Rahman, ya, dia menyangka bahwa yang diseru oleh Nabi SAW ini ada dua, ya. Sehingga dia katakan, ya, Muhammad itu mengatakan apa? Mengaku ya menyembah satu Tuhan, sedangkan ia bermohon kepada dua Tuhan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya. Qul ud'ullaha awir rahman. Ya. Karena nama Allah Azza wa Jalla itu bisa dengan Allah, ya, bisa dengan Ar-Rahman, ya, Al-Aziz, Al-Ghafur, ya. Nama-nama yang lainnya juga, ya. Sehingga itu Allah katakan, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ya. Dengan nama yang manapun yang kau seru Allah Subhanahu wa taala, dia Jalla wa Ala itu memiliki nama-nama yang indah. Dan tentunya tadi sudah kita sebutkan, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita mengatakan sang kreator, apalagi, ya, sutradara, apalagi. Ini penamaan-penamaan yang batil, ya. Ya. Yang maha keren, ya. Masya Allah. Ini mau membuat apa? Membuat sensasi, ya. Ya, dengan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka dalam ayat ini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama-namanya sesuai dengan keinginannya. Maksudnya menyebutkan nama Allah ya sesuai dengan keinginan hamba yang berdoa ini. Minta untuk dibukakan ya pintu kemudahan, ya Fattah misalnya, kan. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, yang Maha Pembuka. Ya Fattah, iftah lana al-khair, abwab al-khair. Wah, yang Maha Pembuka, bukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan. Ya Ghaffar, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, atau ya Ghafur, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ighfir lana, ya ampunilah ya dosa-dosa kami. Ya Razzaq, yang Maha memberi rizki, ya urzuqna, ya berikan rizki kepada kami. Ya.
Ya Hayyu ya Qayyum. Dan itu termasuk disebutkan dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia menyebutkan, ya, bertawassul dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya, maka doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dalam doa yang diajarkan itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Apa? Gimana lagi? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ala nafsi tarfat ain. Yang maha hidup, yang maha melakukan segalanya, yang tidak pernah terputus dari melakukan aktivitasnya. Aslih li sya'ni, ya, perbaiki urusan-urusanku, wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau biarkan diriku, ya, sendirian, ya, sekedip mata pun. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita ketika berdoa kepada Allah dengan menyebutkan ya Rabb. Ya Rabb. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya sudah compang-camping, lalu kemudian dia mengangkat tangan, dia kemudian mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, lalu kemudian dia berdoa, dia meminta apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia butuhkan. Tapi kemudian Nabi SAW katakan, walakin mashrabuhu haram, ya, minumannya, ya, dari minuman yang haram, wa mat'amuhu haram, makanannya dari makanan yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dihasilkan dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, daging-dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Padahal para ulama jelaskan semua unsur-unsur terkabulnya doa sudah ada. Dia orang yang melakukan safar yang jauh, ya, sudah terlihat bikin kasihan, so compang-camping, rambut sudah acak-acakan, betul-betul orang ketika melihatnya kasihan sekali ini orang ini. Sehingga ketika dia datang meminta kepada kita, saking kasihannya kita berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih. Allah lebih kasihan terhadap hamba-hambanya. Dia sudah angkat tangan. Nabi SAW juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rasa malu kepada seorang hamba yang mengangkat tangannya, lalu kemudian selesai dia berdoa kembali dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Ketika seorang berdoa sambil mengangkat tangan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kemudian dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan Rabb ini, ya, dalam masalah rububiyah, yang memberikan rizki, yang mengabulkan doa, yang memberikan semua yang dia inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb termasuk al-asma al-a'zam, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Orang yang berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dagingnya tumbuh dari perkara-perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa, ya, bertawasul dengan nama-namanya, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dia mempunyai, ya, nama-nama yang baik. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang mempunyai nama-nama yang paling baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya itu
Ya, apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kira yang di sekitar kita ini ya tidak berbuat apa-apa. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama juga mengatakan, ya, ketika kita mendengar ada bunyi ya pohonan, boleh jadi itu adalah bentuk tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika kita mendengar apa? Guntur. Tahu guntur? Ya, geluduk apa kalau bahasa Gorontalo? Hah? Ya geledek ya. Kita dengar geledek yang berbunyi, dia sedang bertasbih. Langit sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mau banggakan ketaatan kita, kita membanggakan tasbihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belum seberapa. Jika kita bandingkan dengan yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang musyrikun, sujudlah kamu sekalian kepada yang maha penyayang. Ya, mereka menjawab, siapakah yang maha penyayang ini? Ya, siapakah yang maha penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwa ada salah seorang dari kalangan, ya, dari di kalangan orang-orang musyrikun yang namanya itu adalah Rahman. Ya, namanya Rahman. Ketika Nabi SAW salat, lalu kemudian mengucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang musyrikun berkata, coba lihat, dia Muhammad ya mendirikan salat kepada Tuhannya, tapi yang dia panggil adalah si Rahman itu. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ya hal ini dalam tafsirnya surah Al-Isra yang bagian terakhir. Ya. Ya, sehingga itu ya beliau katakan, dan sebagian ulama juga mengatakan ya salat di siang hari, ya salat di siang hari itu tidak dijaharkan. Ya, mulanya dijaharkan, kemudian orang-orang musyrikun yang mendengar Nabi SAW ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, yang mereka mengolok-olokkan Nabi SAW. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu. Ya, padahal mereka orang-orang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, katakanlah dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya di sini adalah ini yang kalian kufuri adalah Tuhanku. Ya, orang-orang musyrikun yang kalian kufuri itu yaitu Ar-Rahman, itu adalah Tuhanku, adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku meyakini rububiyah, uluhiyah, ya, dan asma, ya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka hal itu atau hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyahnya mengharuskan adanya asma dan sifat. Ya. Dan juga bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki asma dan sifat tidaklah layak menjadi Rabb. Dia tidak layak menjadi Tuhan atau ilah atau menjadi sembahan. Ya. Kalau kita sebutkan bahwasanya tauhidur rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Ini orang yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah pencipta, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, orang yang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengimani rububiyah Allah, dia mengimani uluhiyah yang dia sembah, lalu kemudian dia nafikan nama-nama itu? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada dirinya, ya, mengabarkan kepada kita tentang dirinya, dia memiliki nama-nama yang indah. Maka
dalam hal ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa para salafus saleh radhiyallahu anhum dari kalangan para sahabat, ya, dan para tabi'in, ya, rahimahumullah jami'an, mereka mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa, ya, menafikannya, ya, tidak juga menyamakannya dengan sifat-sifat, ya, makhluk, ya, atau juga tidak memalingkan, ya, maknanya ke makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita lanjutkan pada poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah ini surat ini. Surat ini. Ingin bertanya, sebelumnya saya kan sempat berbincang dengan om saya, yang mana dia lagi khuruj, ya, lagi khuruj 4 bulan. Lalu dia bertanya kalau saya masih sering ikut kajian salaf. Saya katakan iya. Lalu dia katakan kalau hanya ikut kajian saja tidak cukup, banyak orang di luar sana. Ikut kajian saja tidak cukup, ya. Banyak orang di luar sana juga sering ikut kajian, tapi ketika keluar dari masjid setelah kajian hanya begitu-begitu saja, tidak pernah mereka amalkan, hanya dengar, setelah itu tidak ada gerakan. Dia katakan tidak seperti keluar di jalan Allah, mengorbankan harta, keluarga, dan waktu untuk keluar mendakwahi agama dan sunnah Rasulullah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara membantah syubhat ini, Ustaz? Baik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan khuruj untuk berdakwah adalah khuruj, keluar untuk pergi berdakwah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Paham? Ya. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, pergi ke tempat-tempat, mendatangi orang-orang untuk mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi SAW diutus oleh Nabi SAW ke negeri-negeri tetangga untuk apa? Mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang Rasulullah SAW pesankan kepada Hudzaifah, ya, Ibnu Yaman ketika diutus ke Yaman? Apa yang dipesan oleh beliau? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawat wa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya juga mewajibkan kepada yang kaya untuk mengeluarkan harta mereka, mengeluarkan zakat mereka, diberikan kepada fuqara dan masakin. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya ini, engkau akan mendatangi satu kaum, mereka itu adalah ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka adalah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, maka beritakan kepada mereka Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Kalau mereka sudah taati itu juga, maka beritahukan kepada mereka Allah telah mewajibkan zakat, ya, dari orang-orang kaya yang diberikan kepada orang fakir dan miskin.
Sini ikhwas kalian, yang penting kita perhatikan di sini adalah pergi berdakwah itu memiliki apa? Bekal. Nabi SAW membekali sahabatnya ini pergi berdakwah ke Yaman. Apa bekal yang diberikan oleh Nabi SAW? Ilmu. Paham? Baik. Ini kita mau pergi berdakwah, jauh-jauh kita keluar. Apa yang kita bawa? Semangat. Umar bin Abdul Aziz, ya rahimahullah taala, beliau katakan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, pada yang baik, mencegah dari munkar, ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu, dan ibadah itu pondasinya adalah ilmu. Maka dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu harus memiliki ilmu. Siapa yang melakukan proses ini, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tanpa didasari dengan ilmu yang cukup, maka kerusakan yang akan lebih besar dia datangkan daripada kebaikan, daripada maslahat. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kedua, boleh jadi apa yang dikatakan oleh siapa omnya yang bertanya ini, boleh jadi realitas sebahagian orang seperti itu. Hadir di majelis, hadir di majelis, dia mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam aplikasinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya supaya apa? Berlaku adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajar kepadanya untuk apa? Jadi penyayang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan memperlakukan manusia dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, bertemu dengan saudara dengan senyum. Tetapi yang didapati apa? Senyum saja tidak, misalnya. Boleh jadi ada seperti itu. Dan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan individu. Bisa dipahami? Ini adalah perbuatan-perbuatan individu. Sehingga ketika dihukumi bahwasanya orang-orang yang ngaji, yang katanya mempelajari manhajnya para salaf, yang katanya mempelajari sunnah Nabi, ini begitu semua. Nah, ini adalah kekeliruan. Komentar seperti ini muncul karena apa? Kebencian. Cobalah kita berpikir, kita menilai dengan objektif. Demikian pula ketika kita menilai saudara kita, kita menilai orang lain, apa yang baik darinya kita akui. Nah, ini memang kebaikan. Tidak boleh kita menafikan kebaikan yang ada pada saudara-saudara kita. Kita akui. Kecuali kalau kita hendak menjelaskan tentang siapa orang itu, bagaimana orang itu, berbahayakah dia atau tidak, maka saat seperti itu yang kita sebutkan adalah hal-hal yang buruknya. Tidak boleh kita menyebutkan kebaikannya. Bisa dipahami ini? Tapi kalau dalam hal kita menilai, tentang person, kita mengakui kebaikannya, harus kita adil. Ada saudara-saudara kita yang sering khuruj ini dari sisi akhlak, dari sisi akhlak, masya Allah, khidmat mereka bagus. Tapi apakah kemudian dengan khidmat mereka seperti itu membersihkan semuanya? Tidak. Demikian pula ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang akhlak mereka buruk, kemudian semuanya itu menjadi buruk? Kan tidak. Maka dalam hal seperti ini bisa menjadi satu menjadi satu celah bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kita mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengamalkannya. Dan selalu kita pelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Nah, bagaimana yang kita lakukan?
Apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, ya, keluarga inti kita, apa yang kita lakukan? Sudah kita sampaikan? Ya, sudah kita berperilaku sesuai dengan sunnah Nabi SAW kepada mereka? Ini kita lakukan. Kalau kemudian mereka katakan orang-orang yang ikut kajian salaf itu tidak ada dakwahnya mereka, maka itu adalah ucapan orang yang sedang benci. Ya, memaknai dakwah hanya karena keluar pergi itu namanya dakwah. Jadi kalau di rumah tidak berdakwah. Justru yang ajaibnya pergi keluar berdakwah, tinggalkan keluarga dalam kondisi yang tidak tahu. Bagaimana mau mengajarkan keluarga sementara ilmu belum punya, apalagi mengajarkan orang yang di jauh tidak punya apa-apa. Apa yang mau diandalkan? Nah. Baik, sebelum kita berdakwah berilmu terlebih dahulu. Ya. Katakan, ya, sampaikan kepada omnya antum. Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Ini perhatikan, sampaikan dariku, dari Nabi SAW. Di sini ada makna yang tersirat. Apa? Apa makna yang tersirat di sini? Sampaikan dariku, dari Nabi SAW. Yakin itu dari Nabi? Paham? Ya. Artinya di sini apa? Kita menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmu, dan ilmu itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu kata Nabi SAW adalah yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.